Kita mungkin sering bertanya kepada anak kecil, atau kita coba tanya anak kecil tentang apa itu puasa. Nah, pasti mereka menjawab puasa itu tidak makan dan tidak minum dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Nah, sekarang coba kita katakan, kalau memang puasa itu tentang makanan, bagaimana jika semisal saya berpuasa, kemudian di siang hari ternyata saya menemukan makanan, lalu saya makan dalam keadaan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ba'du, sahabat kebaikan dimanapun berada, alhamdulillah sampai saat ini kita semua masih berpuasa. Semoga seluruh amal ibadah yang kita laksanakan Allah terima dan Allah berikan pahala yang besar bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang berpuasa bersikap ketika datang waktu berbuka puasa atau waktu iftar, seakan-akan mereka bisa makan sepuas-puasnya. Seakan-akan datang waktu untuk berpesta makanan. Sehingga ketika dia takjil, dia ambil makanan ini, dia ambil kurma, dia ambil gorengan, dia ambil lontong misalkan, dan seluruh makanan satu persatu dia masukkan ke dalam mulutnya. Akan dia bebas untuk makan ketika datang waktu untuk berbuka. Padahal bulan Ramadan adalah bukan bulan tentang makanan, tapi bulan tentang memberi makanan. Bukan bulan makanan, tapi bulan untuk memberi makan. Ada sebuah kisah yang memang terjadi dari seorang guru kami, begitu. Suatu saat dia diundang ke suatu acara, begitu ya. Kemudian di acara tersebut ternyata terdapat acara makan-makan, prasmanan, begitu ya. Nah, sehingga guru kami ini akhirnya makan bersama tuan rumahnya, bersama tamu-tamu yang lain, yang namanya prasmanan ya. Semua makanan disediakan gitu. Nah, akhirnya guru kami ini ternyata makan sampai kenyang, sampai selesai. Nah, ternyata di akhir acara dia baru teringat bahwa oh astagfirullah, saya ini sedang puasa, saya lupa. Nah, bagaimana jika begitu? Apakah kita katakan puasanya batal? Tentu tidak. Kenapa? Karena dengan alasan lupa, maka dimaafkan. Maka dia dilanjutkan untuk berpuasa, tidak batal. Ya. Jadi puasa bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, menahan tidak berhubungan bagi yang sudah menikah. Tetapi ada hal yang lain yang harus kita dapatkan dari puasa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang berpuasa dia berlebihan dalam menjaga dirinya agar tidak batal dalam puasa. Seperti orang yang berwudu, dia berkumur-kumur. Lalu setelah selesai berwudu, dia meludah berkali-kali. Tujuannya agar tidak ada air yang tertelan. Nah, atau orang yang melarang berkata, ketika puasa itu jangan sering mandi. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada air yang masuk ke telinga, atau ke hidung, atau ke mulut. Padahal yang namanya mandi kan semua badan kita dibasuh. Nah, maka orang yang berlebihan seperti ini, orang yang meludah-ludah agar tidak ada air yang tertelan, kita katakan ini adalah hal yang berlebihan.
Kenapa? Kenapa? Karena di dalam syariat fikih, jika ada air yang tersisa, kalau itu sedikit, maka tidak mengapa. Ma'fu, dimaafkan oleh syariat. Sehingga kalau tertelan, tidak membatalkan puasa. Kita berwudu, misalkan, lalu dirasa masih ada air yang tersisa di mulut ketika kita berkumur, maka kita buang. Nah, adapun kalau masih ada tersisa air sedikit di mulut, maka tidak mengapa itu tertelan, tidak membatalkan puasa. Begitu pula dengan mandi, asal jangan mandinya itu memang sengaja memasukkan air ke dalam mulut agar tertelan. Nah, maka itu tentu membatalkan puasa. Atau ada orang yang berkata jangan memakai parfum, jangan mencicipi makanan. Semua hal ini mereka lakukan dengan tujuan ingin menjaga dirinya agar tidak batal ketika puasa, menjaga mulut dari hal-hal luar yang bisa masuk ke dalam tubuh, ke dalam mulut yang sehingga membatalkan puasa. Tapi mereka lupa. Mereka lebih sibuk dengan hal-hal dari luar, tapi mereka lupa dengan hal-hal dari dalam. Hal-hal yang keluar dari mulut. Mereka tidak menjaga mulutnya ketika berpuasa sehingga mengeluarkan kata-kata kotor, mengeluarkan kata-kata dusta, menggibah, membicarakan orang lain, membicarakan keburukan orang lain, mengadu domba, bergosip sana sini, ya, mengingkari janji dan seterusnya. Padahal puasa, hakikat dari puasa, seperti halnya dalam definisi puasa itu sendiri, apa? Al-imsak. Puasa adalah al-imsak, menahan. Artinya, bukan hanya menahan dari makan, minum, tapi menahan dari segala hal yang buruk. Menahan dari berkata dusta, menahan dari ghibah, menahan dari berkata yang menyakiti orang lain, berkata kasar, menjaga diri dari hal-hal yang merugikan orang lain. Itulah hakikat dari puasa. Dan tujuan dari puasa, sebagaimana kita sudah diajari oleh para ulama, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, berperilaku baik, menjaga adab dan sopan santun kita kepada orang lain. Tidak hanya mengurusi hubungan kita dengan Allah, tapi puasa juga mendidik kita agar kita menjaga hubungan kita, perilaku kita, ucapan kita kepada manusia yang lain. Itulah hakikat dari puasa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa itu sekali lagi bukan hanya tentang makanan, tapi tentang memberi makanan. Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makanan kepada orang yang sedang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Di dalam hadis lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang terlihat bagian luarnya dari bagian dalamnya, dan terlihat bagian dalamnya dari bagian luarnya. Sahabat-sahabat kebingungan, lalu bertanya seorang Arab Badui, ya Rasulullah, untuk siapakah kamar-kamar ini? Rasulullah menjawab, liman atobal kalam, bagi orang yang memperbaiki kalamnya, memperbaiki ucapan-ucapannya, sehingga tidak ada dusta, tidak ada kebohongan. Orang yang memperbagus perkataannya. Nah, saksi pembahasan kita dari hadis tadi, Rasulullah menyebutkan wa at'amat ta'am, dan orang yang memberi makanan. Ya. Kita bayangkan bagaimana orang yang memberi makanan di bulan Ramadan, bagaimana pahalanya? Di luar Ramadan saja besar pahalanya, disediakan kamar di surga, apalagi yang dikerjakan memberi makanan di bulan Ramadan, tentu lebih besar lagi, lebih istimewa lagi.
pahala yang Allah sediakan di surganya nanti insya Allah. Kita tahu bahwa kenikmatan di surga itu apa kata Rasulullah? Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sungguhnya aku siapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk hamba-hambaku di surga itu ma la ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia di dunia. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar suaranya di dunia. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terpintas sekalipun dalam hati benak manusia. Sehingga kalau misalkan kata Rasulullah disediakan kamar-kamar dengan sifat begini begitu, maka ketahuilah ketika kita melihatnya sungguh kita akan terkejut betapa indahnya, betapa luar biasa balasan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beramal saleh. Apalagi amal saleh yang dilakukan di bulan Ramadan, memberi makanan di bulan Ramadan. Ya, ada hal yang harus kita perhatikan ketika kita berbuka puasa, memberi makan kepada orang lain. Banyak orang yang ketika berbuka puasa dia berlebih-lebihan dalam menyantap makanan, menyantap takjil, sehingga terlambat dalam sholat maghrib misalnya. Nah, ini harusnya kita perhatikan. Jangan sampai kita berbuka puasa dengan berlebihan sehingga terlambat sholat maghrib, atau dengan makanan yang banyak, dengan memakan atau dengan takjil yang berlebihan menyebabkan sholat isya dan sholat tarawihnya kelelahan karena terlalu kenyang. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan ketika berbuka puasa. Hendaknya ketika berbuka puasa kita perhatikan jumlah makanan yang kita masukkan. Jangan sampai membuat kita tidak bisa melaksanakan sholat maghrib, sholat isya, ataupun sholat tarawih dengan maksimal. Ya. Sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Maka apabila salah seorang dari kalian sedang melaksanakan puasa, maka janganlah dia berkata rafath, berkata kotor, dan jangan pula bertingkah laku jahil atau menyakiti orang lain, berteriak-teriak dengan amarah. Dan jika ada orang yang mengajak berkelahi atau menghinanya, maka hendaklah dia berkata, inni sha'im, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Jadi ketika ada orang yang berlaku buruk kepada kita dan kita sedang berpuasa, maka tahanlah amarah kita. Cukup kita katakan, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Jangan kita lantas meladeninya, berkata kasar lagi, atau malah ikut berkelahi. Cukup dengan nasihat dari Rasulullah, cukup dengan berkata, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Tujuannya apa? Agar kita bisa menahan amarah kita, menahan diri kita dari berbagai tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang muslim. Ya, baik, itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syamam, setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kajian-kajian Gurunda Ustadz Ahmad Ridwan, insya Allah akan kita bahas dalam sesi Q&A Sapa Ustadz Air. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah, dan teruslah menebar dakwah meraih jannah.